Oke, kembali lagi di channel KDRT. Nah, hari ini rencananya bakalan ada velg JF Luxury yang bakalan dianterin buat kita. Nah, kenapa dianterin lagi? Sedangkan kita sekarang nih sebenarnya udah ada velg untuk JS ini. Nah, kebetulan memang rencananya kita bakal pakai mobil yang spesial nih. Cuma kita belum bisa bocorin mobilnya apa karena masih dalam progress development. Nah, untuk meningkatkan performanya, gue pesen velg baru lagi nih dari JF Luxury. Karena memang velg ini kan memang udah dipakai untuk JS. Nah, otomatis mobil yang baru ini juga butuh velg, jadi gue pesen dari JF Luxury. Nah, kabarnya Om Rudi udah deket nih, katanya mau nyampe. Nah, tuh kayaknya ada suara mobilnya tuh, udah nyampe tuh. Kita lihat aja langsung velgnya seperti apa. Nah, tuh dia, udah nyampe pas banget. Wah, Om, gimana Om? Macet nggak Om? Halo. Halo, isi. Lumayan macet nih. Main macet ya? Lumayan macet. Siap. Jadi gimana nih Om? Kemarin kan kita ngobrol-ngobrol via telepon ya. Gue minta spek yang sama kayak JS kemarin. Betul. Yang ibaratnya tuh performanya bagus, enteng, terus juga memang mempunyai durability yang kuat juga. Betul. Gitu. Nah, ini sekarang velg yang lo bawa seperti apa nih? Gue mau lihat nih. Kita lihat aja ya. Ya oke. Tapi udah gua siapin beberapa velg gitu ya, biar Wih, ntar dulu. Iya, ntar dulu. Ada pembalapnya di sini. Ridwan Hanif, ya nggak? Gile. Oke. Siap. Ini dia velgnya. Wih, mantap. Satu mobil dibawain. Ini mobil velgnya ada berapa nih? Ini sekarang ada 20 piece. Oh, tuh. Ini nggak ada nih mobil yang pakai velg 20, cuma mobil ini doang nih. 24 karena yang dipakai juga kan. Yang dipakai 4 iya. Oke, siap. Nah, ini kayaknya kita bawa ke dalam aja kali ya. Bahasanya enak di depan JS kali ya. Yes. Yaudah, kita bawa ke dalam yuk. Kita bawa 2 aja dulu Om, jangan turunin semua Om. Oke. Wih, ini cakep banget nih yang ini nih. Wih. Ini dia velg-velgnya. Waduh, ini nggak semua sih kita keluarin karena memang kita mau bahas dulu, baru nanti kita bongkar muat nih, ya kan? Betul, nah, betul. ini kita mau bahas yang ini dulu nih Om. Nih, kita bahas warnanya dulu nih. Om, nih kalau di JF Luxury, velgnya ini tipe model apa dan disebutnya ini warna apa? Jadi kalau ini sebenarnya karena kemarin Om Ican order khusus. Iya, special order nih. Kita bikinin khusus ini, jadi dia nggak dijual di sini sebenarnya. Dia flow forming. Tipenya itu angka-angka 1083X namanya. Tapi nggak dijual di sini. Khusus dibikin buat balapan. Ih, mantap. Nah, ini flow forming dan beratnya nanti kita timbang. Ya. Kita timbang ya beratnya. Biar pembuktian. Ini warnanya bronze. Warnanya bronze. Nah, jadi gini. Gua kebetulan kan memang kan lagi mempersiapkan nih kan mobil kita yang baru gitu kan. Cuma memang masih dalam proses nih. Mudah-mudahan keburu nih kita bisa dipakai di seri kedua. Makanya gue order sama Om Rudi, Om, gue minta dong untuk mobil kita yang baru ini kita minta spek yang baru lagi. Karena kenapa? Karena memang kebetulan di tahun ini regulasinya lebih open. Yang tadinya tuh, yang tadinya lebih tadinya tuh ada pembatasan dari bobot velg. Bobotnya itu 5 kilo, ya kan? Akhirnya pada saat yang tahun kemarin, lo kasihlah velg yang ini nih, flow forming ini ya kan, yang kita pakai di JS ini. Nah, JFF1 namanya. JFF1. JFF1. Nah, velg ini kita timbang itu beratnya 5,1 kilo kalau nggak salah ya. 5,05. 5,05 gitu kan. Nah, nggak sampai 1. Nggak nyampe 5,1 gitu kan. Nah, jadi almost perfect untuk disesuaikan dengan spek yang ada di buku peraturan. Gitu kan. Nah, karena regulasinya lebih open, gue minta order lagi, Om, gue minta yang kekuatannya sama, karena emang gue udah buktiin nih, waktu itu kita sempat gravel, velgnya tuh masih bertahan gitu loh, dan cuma bibirnya doang yang ya wajar lah, namanya kena beton di trek gitu kan, bibirnya doang yang peyang, tapi velgnya tuh masih bisa dipakai. Nah, sebenarnya gini, ngomong-ngomong soal peyang, sebenarnya sedikit sharing ya Om ya. Iya. Jadi sebenarnya velg yang bagus itu harus peyang. Harus peyang malah ya? Nggak boleh pecah. Iya betul, setuju. Gitu. Jadi kalau ketika dia hantem sesuatu yang lebih impactnya daripada kekuatan dia,
Dia tuh yang bagus itu harus peyang, nggak boleh pecah. Kalau pecah malah bahaya. Betul. Karena kalau velg pecah, implikasinya langsung ke ban bisa ikutan pecah segala macam. Sementara kalau peyang, bibirnya aja misalnya, itu kita masih bisa running lah ya, mobil masih jalan. Betul. Ya, benar. Dan sebenarnya udah ada kejadian di tahun kemarin Om. Itu sampai 2 kali. Dia mulai dari race 1, race 2, apa QTT pas sama race gitu. Velgnya patah 2 kali. Jadi tinggal bonggolnya ini nempel di knuckle. Jadi ini patah di sini nih. Langsung dong, masuk ke gravel. Nah, itu tadi yang lo bahas masalah safety gitu kan. Jadi gue setuju tuh, bener. Dan kalian pasti juga berpikiran sama dengan kita gitu kan. Akan lebih safety kalau memang velgnya ketika terjadi benturan itu peyang, bukannya pecah. Kalau pecah, kalian bisa langsung hilang kendali gitu kan. Bisa accident gitu kan. Tapi kalau peyang, kita masih bisa kontrol mobilnya. Gitu. Nah, kalau ini nih, walaupun enteng, tapi bukan durability, performanya kuat ya. Karena dia kan flowforming. Jadi JF Flowforce itu dibikin ya metodenya flowforming Om. Jadi flowforming itu sebenarnya dia pengembangan daripada velg cetak, velg casting. Casting. Kalau casting kan dicetak tuh kayak bikin kue. Kita tuang jadi velg gitu. Kalau ini enggak. Ini gimana nih? Kalau velg JF Flowforce atau yang tipenya flowforming, dia jadi yang dibikin itu, yang dicetak depannya aja nih. Face-nya doang. Ininya enggak nih lingkarannya? Ininya enggak. Jadi ketika dia dicetak, sebenarnya lebar velgnya itu cuma paling segini. Ini dicetak lebarnya segini. Nah, langkah selanjutnya yang bikin dia advance lagi teknologinya, dia diputer. Setelah udah jadi, dimasukin mesin puter. Velg ini akan dengan mesin putar dijepit terus ditarik begini sampai keluar. Makanya velg flowforming itu udah ketaker pemakaian bahannya seberapa, mau ukuran berapa, itu udah ketaker. Makanya velg flowforming itu pasti jauh lebih enteng daripada velg cetak. Dan yang penting adalah ketika dia sudah ditarik gini Om ya, artinya di dalam barrel ini itu padat. Betul. Baru mau ngomong gue. Kalau kita nuang kue gitu. Kadang-kadang kalau kita kue bolu gitu ya masih ada gelembung udara gitu. Ini karena dia ditekan dan ditarik, jadi ini padat, makanya dia kuat. Dan juga yang penting balance. Karena dia udah diputar, kalau velg ini aja dibalance di mesin balance, itu udah nggak perlu lagi pakai balancer. Timah balance. Kecuali kalau dia tambah ban ya. Karena yang dibalance jadinya bannya. Bukan velgnya. Gitu kurang lebih. Waduh, emang teknologinya tuh canggih banget. Jadi nggak salah memang ini kita pesen buat balap. Dan ini juga special order. Cuma kita pakai. Nah, nih Om. Ini kan pasti setelah ini nih mungkin teman-teman ada yang tertarik nih kan. Lihat model apa segala macam. Dan ini special order. Teman-teman kalau mau order gimana dong? Gini, gampang. Kalau memang tertarik sama velg seperti ini, langsung aja kunjungin ke IG kita di JF_Flowforce. Itu order aja. Bisa? Bisa, di order aja ke kita model seperti ini. Kalau misal kuantitinya atau kira-kira orderannya akan banyak, akan kita buatkan. Gitu. Jadi siap. kalau mau velg seperti ini yang sama seperti yang dipakai di mobil balap KDRT, DM aja ke kita. Nanti kita lihat berapa banyak peminatnya. Kalau sudah banyak, bisa jadi akan kita produksi. Nah, mudah-mudahan nih dengan ini ya kan, ini pembuktian nih di di ajang balap kita pakai, kita lihat ini performance-nya. Kalau ini kita udah buktiin yang performance-nya bagus gitu. Nah, balik lagi tadi ke ngomongin ke regulasi, karena regulasinya open yang tadinya dibatesin bobotnya 5 kilo. Akhirnya gue bilang sama Om Rudi, Om, gue mau yang kekuatannya sama kayak kemarin, tapi ada nggak yang bobotnya lebih enteng? Katanya Om Rudi nih, gue belum timbang. Itu ada timbangan udah kita siapin, ya kan? Lebih enteng apa enggak gitu kan? Nah, sekarang kita timbang aja dulu nih, ya kan? Kita timbang ya. Kita timbang. Yuk, gue tutup. Tada! Wah, bener. Gila, 4,69, 4,69. Gak nyampe 5 kilo kan? Gak nyampe 5 kilo, waduh. Pokoknya kita ininya ini aja dari permintaan dari Om Ican. Regulasi open. Minta velg yang lebih kuat tapi lebih ringan. Kita maksimalin dengan bobot seperti ini. Waduh, mantap banget. Nih jadi gue mau ngasih tahu juga buat teman-teman. Sebenarnya sih di seri-seri sebelumnya gue udah jelasin juga. Di episode kita sebelumnya pada saat balapan, kenapa gue mesen velg yang enteng gitu kan? Karena memang
biasanya velg-velg racing yang bener-bener bagus itu pasti enteng gitu kan. Nah, kenapa velg racing itu dibikin enteng? Pertama, itu pasti ngincer performance-nya. Kita tahu mobil itu ada istilah PWR atau power to weight ratio, ya kan? Power to weight ratio. Nah, dari keseluruhan bobot mobil itu kita nyebutnya power to weight ratio yang berhubungan sama engine juga. Jadi berapa besar mesinnya, berapa bobot mobilnya. Nah, tapi kita pikirin lebih detail lagi. Jadi bukan dari keseluruhan aja, tapi masalah velg kita juga pikirin bobotnya. Kenapa? Supaya itu juga nggak jadi beban untuk mesin. Betul, nah, karena kan dari putaran mesin, ujungnya keluar itu di roda. Betul, ujungnya ini ya. Iya kan? Gitu. Sama aja kita kayak lagi lari nih, ya kan? Kalau gua pakai berat, gue pakai safety shoes nih lari. Berat, yang kan? Satu pakai sepatu ini, sepatu racing nih, sepatu apa namanya? Sepatu cat, sepatu lari lah gitu kan, sepatu racing ya. Terus pasti yang pakai sepatu apa namanya sepatu cats buat lari itu pasti jalannya lebih kencang. Nah, logikanya seperti itu kurang lebih. Makanya gue pesen velg yang enteng. Dan kita juga diuntungin dengan open regulation tentang bobot si velg. Jadi akhirnya untungnya nih JF menyanggupi untuk special order disiapkan untuk mobil balap kita gitu. Nah, terus apa namanya yang satu lagi nih apa Om? Sama nggak jenisnya nih? Ini sama. Oke. Beda warna. Cuman beda warna, kita kasih opsi. Oh gile, ini enggak. Kita kasih opsi nih buat apa? Buat KDRT, jadi itu versi yang bronze-nya. Ini kita kasih versi yang warna putih. Tapi gue suka banget sih, dua-duanya warnanya tuh racing banget. Iya. Betul, kita emang sengaja, Om Ican. Om Ican bilang buat mobil balap, kita langsung kebayang, ini finishingnya mesti yang racing banget. Jadi kita kasih yang putih dan juga warna bronze itu. Udah racing banget. Mantep nih, terima kasih Om sebelumnya Om. Sama-sama. Udah disiapin spesial ini ya kan, dari memikirkan masalah bobotnya, terus masalah kekuatan, sampai masalah warnanya juga disiapin yang memang sesuai sama mobil balap kita nih. Aduh, udah nggak sabar nih buat makainya nih gitu kan. Itu. Nah, terus Om, kira-kira nih Om, menurut lo nih ya. Harapan lo nih dengan kita pakai velg baru ini di tim KDRT ini, harapan lo seperti apa nih Om? Ya, sebenarnya gini, kita sih nggak muluk-muluk ya Om ya. Yang pertama tentu aja velg kita bisa dipasang ke mobil balap itu adalah sebuah pembuktian. Iya. Bahwa velg kita itu adalah bukan velg abal-abal nih. Betul. Velg kita itu velg yang kuat. Betul. Dan artinya proven dipakai di balapan. Heavy duty lah. Heavy duty ya. Heavy duty ya. Maksudnya dipakai balap, artinya sudah memenuhi semua unsur apa ya, kita bisa dibilangnya syarat velg the best lah. Kita ngomongnya gitu ya. Entengnya dapat, artinya bisa dipakai di balap. Balance-nya dapat, artinya bisa membuat handlingnya ya. Lebih bagus ya. Betul. Dan yang penting kuat Om. Betul. Seperti yang sudah dibuktikan juga di seri sebelumnya sama Om Ican dan juga Ridwan, bahwa velg ini ketika ngehajar beton di apa namanya pinggiran curb tuh kalau di track ya. Dan itu tidak pecah. Tidak pecah, betul. Karena memang secara spesifik juga kalau kita ngomongin performing, ini tipe aluminiumnya beda Om. Jadi aluminiumnya kita pakai tipe yang 356, jadi itu emang khusus buat performing. Dan tipe aluminium itu yang apa ya, bisa dibilang versi high grade-nya daripada versi aluminium tuang atau aluminium cetak. Cetak ya? Jadi beda bahannya, metode pembuatannya beda. Dan hasil keluarannya juga berbeda. Oke. Nah Om, ini kan kalau di balap nih kita udah buktiin nih dengan tim KDRT nih, ya kan? Nah, pasti kan nggak semua apa namanya yang make velg racing itu adalah orang-orang balap, ya kan? Betul. Kita pun, gua pun gitu, lo pun gitu, begitu juga Ridwan Hanif gitu kan. Untuk mobil harian tuh kalau dipakein velg racing tuh top banget, gitu. Nah, sekarang marketnya itu seperti apa Om? Apa namanya untuk JF Luxury ini Om? Ya, Jadi sebelumnya Om Ican, gue mau info dulu bahwa sebenarnya JF Luxury itu secara brand sudah ada sejak 2008. Udah lama juga ya? Udah lama. Jadi kita tuh termasuk... Itu di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia. Kita brand asli Indonesia. Brand asli Indonesia dari 2008 dan bisa dibilang kita itu adalah angkatan pertama brand velg aftermarket di Indonesia. Dan eksis sampai sekarang. Terus bagaimana kalau ngomongin target market sebenarnya seperti apa sih? Kalau bisa dibilang hampir semua mobil kita punya velgnya. Ada speknya? Ada speknya. Dari 400,
4114, 5100, 5114, 6 kali 139,3, 6114, dan juga 5120. Dan hampir semua mobil kita punya speknya. Jadi makanya kenapa kalau dibilang share marketnya berapa sih kalau JF Luxury? Sebenarnya kalau bisa dibilang brand kita ada yang paling besar di Indonesia. Wish, kita punya rekanan toko-toko cabang dari Sabang sampai Merauke. Oh, berarti setiap kota ada nih ya? Ada. Nggak perlu mesen gitu. Yang misalnya di mana nih gitu kan, mesen ke Jakarta, nggak perlu gitu ya? Nggak perlu. Ada cabangnya ya? Ada cabangnya. Kita hampir setiap toko velg dan ban itu pasti menjual velg JF Luxury. Iya. Hampir semua toko punya semua line up velg JF Luxury. Cuman kita mungkin akan membuat diferensiasi sedikit untuk yang JF Low Foam. Jadi JF Low Force ini nih, atau velg-velg performing, ini kan velgnya eksklusif nih Om. Betul. Jadi kita hanya menunjuk distributor tertentu lah ya? Iya, toko-toko tertentu untuk menjual velg ini. Karena ini memang eksklusif velgnya. Kita tidak memproduksi banyak. Tidak seperti velg casting atau cetak. Karena memang sebenarnya velg ini baru mau kita boost penjualan ya. Itu ketika kita mensupport tim KDRT dan juga Ridwan gitu. Makanya ketika itu sudah mulai kelihatan ininya, trennya bahwa saat ini orang sudah mulai melek ya soal velg performing ini, baru nanti akan kita boost. Jadi mungkin ke depannya cabang-cabang atau dealer-dealer atau toko-toko kita di seluruh Indonesia akan jualan ini juga. Wih, mantap. Gitu. Jadi memang kalau dari KDRT sendiri sih juga gimana ya, bukan karena dimentang-mentang disponsorin ya, dalam artian gini, kita bisa aja gitu, misalnya dalam KDRT kan pasti namanya tim balap, kita kan butuh sponsor ya Om ya? Iya, betul. Cuma dalam artian kita ngomongin ini performance parts gitu kan, kita disponsorin oleh performance parts yang kita pakai, gitu kan. Tapi walaupun kita disponsorin, tapi kalau memang ini buat tim kita malah jadi loyo, itu kan malah kayak yang ganggu performance gitu kan. Betul. Jadi salah satu alasan kita juga ayo kita mau kerja sama JF Luxury karena memang ya pertama ini spek yang memang kita pakai. Jadi dalam artian gini, kita nggak disponsorin pun nih sama JF Luxury, kita bakalan beli nih velg. Iya, Om Ican ngomong terus kan? nih. Iya gitu. Jadi karena memang kan gue pernah cerita ya, mungkin di vlog-vlog kita sebelumnya pernah nonton gitu kan, gue bilang sama lo, gua tuh selalu setiap kalau mau balap, gue nyiapin mobil balap, gue datang ke toko velg, gue bawa timbangan yang buat itu tuh traveling tuh, portable itu. Iya kan, portable itu, gitu. Gue pasti akan nimbangin satu-satu velgnya, gue cari yang paling enteng, karena kan di toko velg biasanya banyak brand kan, gitu. Pasti beratnya akan berbeda-beda. Nah, setelah tahu ini gue nggak bakalan tuh dalam artian tuh, gue milih satu-satu lagi, gue udah tahu nih. JF Luxury tipenya ini itu udah pasti enteng. Udah kita buktiin tadi, kita timbang beratnya enteng banget gitu. Nggak nyampe 5 kilo gitu kan. Apalagi untuk yang velg-velgnya gede udah pasti ngikutin juga nanti nyesuaiin ya. Betul. Lebih enteng juga yang pasti. Gitu. Yang untuk JF Low Force ini kita punya line up dari 15 inci sampai ke 18. Dan yang paling lagi seru nih, selain ukuran yang kecil gini, SUV Om. Oh, SUV ada juga, Flow Foam juga? Flow Foam, 6 kali 139,3. Kayak kemarin, kayak Ridwan pakai di HRV-nya, kan dia timbang tuh sama velg OEM, ternyata jauh banget ya? Jauh banget, jomplang kan beratnya. Dan beliau happy. Gitu. Jadi memang itu yang lagi rame sekarang juga, orang nyari JF Low Force untuk SUV. Terutama juga untuk Pajero Sport dan Fortuner. Nah tuh balik lagi ya, kalau mobil-mobil gede kayak gitu, yang emang standarnya velgnya juga udah gede, terus dipakein velg racing yang jauh lebih enteng, itu pasti gue jamin itu pasti bakalan lebih irit. Iya kan? Iya, betul. Ya balik lagi sama tadi kayak prinsip pakai sepatu ya kan. Lari pakai safety shoes sama lari pakai sepatu running ya kan. Tenaga yang dikeluarin pasti lebih gede pakai yang safety shoes. Lebih cepat ngos-ngosan, lebih banyak minum, pasti ausnya cepet tuh. Betul. Apalagi buat mobil, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, paling sekian video dari kita nih, gue juga happy banget dan nggak sabar nih dipasangin ke mobil baru kita yang kita belum bisa bocorin. Ada mobil baru ya? Ada. Masih dalam proses, lagi disiapin. Mudah-mudahan kalau keburu di seri 2 ini kita udah pakai mobil baru. Kalaupun enggak, ya mungkin di seri berikutnya. Tapi tetap kita usahain optimalin seri 2 ini kita udah harus bisa pakai mobil baru. Karena memang velg udah datang duluan, masa mobilnya belum gitu kan? Gitu. Nah ya udah, buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dari JF Luxury. Itu apa aja Om Instagramnya Om? Jadi ada 2. Yang pertama JF_Luxury, dan juga yang kedua JF_Flow Force.
Oke, jangan lupa tuh dua-duanya di follow. Dan jangan lupa juga follow Instagram barunya KDRT, KDR Team 22. Begitu juga dengan gue, Chan99 dan Ridwan Hanif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Baik.